Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-10 bagian B. Demikian firman Allah. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Haleluya. Ini adalah sebuah ungkapan dari mempelai perempuan ketika dia bersama-sama dengan adiknya. Dia bercakap-cakap bagaimana bangga, bahagia ketika mempunyai kekasih, yaitu Raja Salomo atau mempelai pria. Saudara, kebahagiaan itu sangat dirasakan oleh mempelai perempuan, dan kebahagiaan itu dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, pagi ini izinkan saya membawa renungan firman Allah tentang kebahagiaan yang keliru. Saudara, ayat yang tadi saya baca ini bicara mengenai sebuah keadaan yang bahagia. Apakah kebahagiaan yang Tuhan kehendaki adalah kebahagiaan yang seperti itu? Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya katakan setiap keluarga pasti ingin merasakan kebahagiaan, ya. Di dalam keluarga itu ada kebahagiaan yang betul-betul teruji, diberikan Tuhan langsung, dan kebahagiaan itu membuat keluarga menjadi sejahtera tentunya. Saudara, banyak orang seringkali berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan yang terlepas dari tanggung jawab. Saya katakan ini kebahagiaan yang keliru. Kenapa saudara? Karena kebahagiaan tanpa tanggung jawab itu adalah sebuah pemaksaan kehendak yang pasti akan berujung kepada penjajahan atau mungkin perasaan yang tertekan di dalam rumah tangga tersebut. Karena kebahagiaan itu bukan berarti terlepas dari tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Bapak Ibu, keluargaku, demikian juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Pada saat kita ingin menikmati kebahagiaan daripada Allah, maka perlu saudara pahami, engkau tidak bisa lepas dari tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau mau menikmati kebahagiaan dari Allah, jangan lupakan tanggung jawabmu kepada Allah. Saudara, dalam kekristenan ada kata beriman. Beriman bukan memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita mau, tidak. Justru sebaliknya, beriman itu adalah kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Disitulah letak kebahagiaan kita. Saudara, ini kita harus luruskan. Kalau saudara ingin menikmati kebahagiaan, bukan berarti saudara lepas dari tanggung jawabmu, baik di dalam keluarga, terlebih dalam hubunganmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang lain supaya membuat kita bahagia. Saudara paksakan istrimu, anak-anakmu, keluargamu untuk melakukan sesuatu supaya kita bahagia. Tidak. Ini juga konsep kebahagiaan yang keliru. Kebahagiaan yang benar itu dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya apa? Jika kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh kesadaran untuk kebahagiaan orang, maka disitulah letak kebahagiaanmu. Katakan amin. Jadi kebahagiaan tidak dilihat dari orang lain, tapi kebahagiaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kebahagiaan apa yang keliru yang perlu kita benahi? Saudara, yang ketiga adalah kebahagiaan itu tanpa masalah. Ini kebahagiaan yang keliru. Saudara, ada banyak orang berpikir, saya mau bercerai. Kenapa? Karena rumah tangga saya banyak masalah dan saya rasa saya tidak bahagia. Bapak Ibu, keluargaku, saya mau katakan bahwa masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita bukan berarti keluargamu tidak bahagia. Saudara, ingat baik-baik, Allah kita adalah Allah yang kreatif, yang sanggup memberikan solusi, memberikan
jalan keluar dari setiap masalahmu. Ketika engkau bisa menghadapi masalahmu dengan hikmat, kekuatan, dan berkat Allah, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Katakan amin. Karena ada mujizat dari masalah, ada jalan keluar dari masalah, itulah kebahagiaan kita. Lalu apalagi konsep kebahagiaan yang keliru? Yang berikutnya adalah kebahagiaan itu jika semua orang mengerti kita. Ini keliru, saudara. Saya katakan, kalau ada orang yang berkata, saya tidak bahagia karena suami, istri, orang tua saya tidak mengerti saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau hal ini terjadi, wah, ini adalah konsep kebahagiaan yang keliru. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena kebahagiaan itu bukan pada saat orang lain mengerti kita. Tetapi tadi saya katakan, kebahagiaan itu adalah pada saat kita mau mengerti orang lain. Pada saat kita mau memahami kebutuhan orang lain, maka disitulah kebahagiaanmu. Sekalipun mungkin kita juga butuh, tapi ingat apa yang Alkitab ajarkan, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Kalau engkau belajar mengerti orang lain, maka orang lain juga akan mengerti kita. Saya tidak mendapatkan jawaban doa. Belajar mengerti kehendak Allah, lakukan kehendak Allah, maka disitulah letak kebahagiaanmu. Pagi ini, saudara, sederhana sekali. Mari kita luruskan konsep kebahagiaan yang kita rindukan. Pagi ini, milikilah kebahagiaan yang benar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, kebahagiaan itu tidak lepas dari tanggung jawab. Lakukan bagianmu kepada Allah dan sesama, dan nikmatilah berkat kedamaian, berkat kebahagiaan dari Allah. Shalom.